Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 dan 2 dengan materi ulasan teks narasi serta mencari arti dari kosakata. Baiklah, kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Kita dapat mengetahui penderitaan rakyat pada masa penjajahan. Nah, kita mengetahuinya karena kita membaca teks narasi sejarah. Lalu apa ya yang dimaksud dengan teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Untuk mendapatkan informasi penting pada sebuah teks narasi sejarah, kita bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, berikut ini adalah kata tanya yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi penting pada teks narasi sejarah. Kata tanyanya seperti apa? Nah, untuk apa? Ini digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Kemudian kata tanya di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Lalu kapan? Kapan ini untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Lalu kata tanya siapa? Ini untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Kemudian kata tanya mengapa? Ini untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa dalam teks. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Sekarang cobalah kalian membaca dalam hati teks narasi sejarah yang ada di sana. Kita akan mencari informasi penting dari teks dengan menjawab pertanyaan. Untuk judulnya adalah Awal Penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, untuk pertanyaannya kita buat dengan menggunakan mind map. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa tokoh yang memimpin kedatangan Belanda ke Indonesia? Nah, dari teks bacaan itu kita mengetahui yang memimpin kedatangan Belanda ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di mana tempat pertama kali kedatangan Belanda di Indonesia? Dari teks kita mengetahui ya, adalah di Banten. Kemudian pertanyaan berikutnya menggunakan kata tanya apa? Apa tujuan awal mereka datang ke Indonesia? Dari teks kita mengetahui tujuan mereka datang adalah untuk membeli dan berdagang rempah-rempah. Kata tanya yang keempat, kita menggunakan kata tanya kapan. Kapan Belanda mendirikan VOC? Dari teks kita mengetahui bahwa VOC dibentuk pada tahun 1602. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, kita menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana sikap para pedagang Belanda terhadap rakyat? Nah, dari teks kita mengetahui bahwa mereka bersikap sewenang-wenang. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa kegiatan jual beli rempah dengan VOC sangat merugikan rakyat? Karena harga rempah yang dijual harus sesuai dengan harga yang ditetapkan VOC. Nah, itulah beberapa contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya berdasarkan teks narasi sejarah. Setiap hari kita sering menemukan teks bacaan, baik dari koran, majalah, tabloid, ataupun pada buku bacaan. Nah, tanpa kita sadari, sesaat setelah membaca, kita membuat ulasan teks tersebut dalam pemikiran kita. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan ulasan teks bacaan? Ulasan sebuah teks bacaan merupakan bentuk penilaian terhadap sebuah karangan atau bacaan ataupun teks yang telah kita baca. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari ulasan teks. Yang pertama ada judul teks apa yang kita baca. Kemudian bagian yang paling menarik. Dari teks tersebut, apa yang menarik itu kita tuliskan ya. Lalu informasi penting apa yang sudah kita dapatkan dari teks tersebut. Lalu bagian pendapat. Pendapat saya tentang teks ini maksudnya adalah apakah teks itu menarik atau tidak menarik. Dan di bagian terakhir tidak lupa kita memberikan saran atau tidak menyarankan apakah teks ini layak atau baik untuk dibaca atau tidak. Seperti itu ya untuk bagian ulasan teks.
Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat ulasan teks berdasarkan dari teks bacaan peristiwa kedatangan bangsa Barat pada buku tema 7 halaman 4 dan 5. Nah, itu adalah teks bacaan dari peristiwa kedatangan bangsa Barat yang ada pada buku tema 7 halaman 4 sampai dengan halaman 5. Setelah kita baca, kita akan mengulas teks tersebut. Untuk judul teks adalah peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kemudian bagian yang paling menarik adalah harga rempah-rempah pada saat itu setara dengan emas. Kemudian untuk bagian informasi pentingnya, bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera sejak abad 15. Faktor yang melatar belakangi penjelajahan adalah gold, gospel, glory, dan perkembangan iptek. Lalu pendapat saya tentang teks ini. Nah, untuk bagian pendapat saya, kita menggunakan kalimat diawali dengan kalimat pendapat saya gitu ya. Pendapat saya yaitu teks ini menarik untuk dibaca. Kemudian kita berikan alasannya kenapa menarik. Nah, alasannya kenapa menarik? Karena memberikan informasi mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, seperti itu ya untuk bagian pendapat saya. Kemudian pada bagian akhir kita memberikan saran atau tidak menyarankan teks ini. Jangan lupa kita berikan alasannya juga. Saran pada teks tersebut adalah saya menyarankan teks ini untuk dibaca karena teks ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Saat kita membaca teks bacaan, kita pasti menemukan kosakata-kosakata yang sulit untuk dipahami ya. Lalu apa ya yang dimaksud dengan kosakata? Kosakata ini disebut juga sebagai perbendaharaan kata. Kosakata adalah himpunan kata yang dimengerti oleh seseorang dan kemungkinan akan digunakan orang tersebut untuk membuat kalimat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kadangkala dalam sebuah teks kita menemukan arti kosakata yang belum kita mengerti. Nah, kita bisa memanfaatkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari arti dari kosakata tersebut. Lalu bagaimana ya cara menggunakan kamus untuk menemukan arti dari kosakata? Cara yang pertama adalah kita menggunakan kata dasar tanpa imbuhan. Sebagai contoh, kata membeku, kata dasarnya adalah beku. Jadi kita cari dari kamus itu kata beku itu apa artinya. Jangan membeku karena kalau membeku itu sudah ada imbuhan mem. Kemudian setelah kita mendapatkan kata dasarnya, kita memahami bahwa kamus kan memuat kosakata dengan urutan dari A sampai Z. Misalnya kata beku, kita ambil huruf pertamanya, kita urutkan secara alfabetis dengan huruf beku itu apa saja. Kita mulai dari huruf B, lalu E, K dengan U. Kita cari di kamus urutannya seperti itu. Agar kalian tidak bingung, berikut ini cara menggunakan kamus untuk menemukan arti dari kosakata. Pertama, kita pilihlah kata yang belum kita mengerti, misalnya kata kuli. Lalu kita buka kamus dan mulailah daftar kata yang dimulai dari huruf K. Kuli kan huruf awalnya adalah K ya. Jadi kita mencari daftar kata yang dimulai dengan huruf K. Lalu pada kata kuli, huruf keduanya adalah U. Maka kita mencari daftar kata yang dimulai dengan huruf K dan U. Setelah huruf yang kedua, kita mencari daftar kata melalui huruf ketiga yaitu L. Ya. Nah, baru kita menemukan arti dari kata kuli. Nah, seperti itu ya cara menemukan arti kata yang sulit melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pada teks bacaan, kita juga sering menemukan kosakata, ada yang berupa kata baku dan ada kata yang tidak baku. Lalu apa ya yang dimaksud dengan kata baku dan yang tidak baku? Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan aturan yang dibakukan atau yang diresmikan, atau bisa kita sebut sebagai kata yang resmi. Nah, untuk aturan dari kata baku atau kata yang resmi, ini harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat sebagai PUEBI, Tata Bahasa Baku, dan KBBI. Ada 3 ya untuk aturan standar dari kata baku atau kata yang resmi. Nah, supaya kalian jelas, ini ada contoh sebuah kalimat
Kongres Pemuda II dilaksanakan di Jakarta. Kita perhatikan untuk kata kongres. Untuk kata kongres, apakah menggunakan huruf G-nya hanya satu ataukah kongres yang menggunakan huruf G-nya dua? Lalu kita lihat pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk kongres, apakah dia menggunakan huruf G-nya hanya satu ataukah dua? Nah, pada KBBI untuk kongres itu menggunakan huruf G-nya cuma satu, itu yang resmi atau yang baku. Sedangkan yang huruf G-nya dua itu tidak baku. Jadi untuk kata kongres yang baku atau resminya sesuai dengan KBBI adalah kongres dengan huruf G-nya satu. Maka penulisan yang benar pada kalimat tadi itu adalah Kongres Pemuda II dilaksanakan di Jakarta. Untuk kata kongres hanya menggunakan huruf G-nya satu. Nah, berikut ini adalah ragam atau macam-macam kata baku yang sering kita jumpai pada teks bacaan. Ada yang kata tidak baku, ada kata bakunya beserta arti dari kata tersebut. Untuk kata yang sering kita jumpai yang pertama adalah apotik. Dia menggunakan huruf I ya. Yang bakunya itu menggunakan kata apotek, hurufnya adalah E. Arti dari kata apotek itu adalah tempat penjualan obat. Contoh lainnya adalah kata azaz, menggunakan Z ya. Untuk kata bakunya adalah asas. Arti dari kata asas adalah dasar cita-cita atau hukum dasar. Contoh yang ketiga adalah ekspor, menggunakan T pada akhir kata ya. Yang betul itu adalah ekspor tanpa T. Artinya adalah pengiriman barang ke luar negeri. Selanjutnya kata jenderal. Yang betul itu jenderal. Nah, arti dari kata jenderal itu artinya kelompok angkatan perwira. Lalu untuk kata kaidah, yang betul itu adalah kaidah. Arti dari kaidah artinya adalah aturan pasti. Kemudian kata kongres, yang betul itu tulisannya G-nya hanya satu ya. Nah, arti dari kongres yaitu pertemuan besar organisasi. Lalu untuk kata terampil, yang betul itu pakai E ya, bukan terampil. Nah, arti dari kata terampil adalah mampu dan cekatan. Lalu untuk kata sholat, yang betul itu hanya sholat tanpa H ya. Arti dari kata sholat artinya adalah rukun Islam yang kedua. Nah, itulah beberapa contoh kata yang sesuai dengan KBBI yang kita sebut sebagai kata baku atau kata yang resmi. Ingat, untuk pedoman dalam kata baku itu ada 3 ya, yaitu PUEBI, Tata Bahasa Baku, serta KBBI. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.